bilangan bentuk akar, yaitu bentuk lain untuk menyatakan bilangan berpangkat. Sifat yang pertama, jika ada suatu bilangan berpangkat pecahan, misalnya A pangkat M per N, itu bisa kita nyatakan dalam bilangan bentuk akar menjadi akar pangkat N dari A pangkat M. Contoh, misalnya ada bilangan berpangkat 3 pangkat 2 per 5. Kita bisa nyatakan menjadi bilangan bentuk akar menjadi akar pangkat 5 dari 3 pangkat 2. Jadi 3 pangkat 2-nya ini di sini. Akar pangkatnya 5 adalah nilai dari penyebutnya. Sekarang misalnya kasusnya dibalik. Dari bilangan bentuk akar, misalnya ada akar 5 pangkat 3, jadikan menjadi bilangan pangkat. Nah, kalau di akarnya tidak dituliskan nilai akar pangkatnya seperti ini, pasti itu merupakan akar pangkat 2. Jadi kita tuliskan 5 pangkat 3 per, di sini tidak ada angkanya, dianggap 2. Jadi 5 pangkat 3 per 2. Satu lagi ya, misalnya akar pangkat 3 dari 7 pangkat 2. Rubah ke dalam bentuk pangkat. Tadinya akar menjadi pangkat. Berarti kita tuliskan dulu 7 pangkat 2 per ininya adalah 3. Bentuk akar yang pertama. Sifat bilangan bentuk akar yang kedua. Akar pangkat dari A kuadrat adalah A. Kok bisa seperti ini? Nah, kita tahu seperti yang Ibu kemukakan tadi, jika akar pangkat suatu bilangan tidak diketahui, dianggap ini bernilai 2. Kalau ini kita rubah menjadi bentuk pangkat pecahan menjadi A pangkat 2 per 2. 2 per 2 adalah A pangkat 1. Hasilnya adalah A. Sama kan? Nah, yang kedua, sifat bilangan bentuk perkalian, bentuk akar. Jika diketahui akar A kali B, maka artinya bisa kita pisahkan ya, pemfaktorannya menjadi akar A dikali akar B. Dengan nilai A lebih besar sama dengan 0 dan B juga lebih besar sama dengan 0. Ini sifat bentuk akar yang ketiga. Gunaannya untuk apa? Nah, seperti kita tahu bahwa nilai akar dari suatu bilangan, misalnya akar 9, kamu bisa jawab hasilnya langsung 3. Akar misalnya 25, kamu jawab hasilnya langsung 5. Nah, sekarang kalau Ibu punya suatu bilangan akar 12, berapa hasilnya? Ternyata akar 12 merupakan bilangan bentuk akar. Kenapa? Karena hasilnya bukan bilangan rasional. Kalau ini kan bilangannya bilangan rasional. Nah, bagaimana jika di bawah akar itu bukan bilangan kuadrat, atau istilahnya Ibu sebutkan bilangan kuadrat ya. Nih, seperti 9, 25 itu merupakan bilangan kuadrat. Sebelumnya Ibu ingatkan kembali, apa itu bilangan kuadrat? Kamu ingat saja bilangan asli. Bilangan asli itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Kita kuadratkan nih, bilangan asli kita kuadratkan. Jadi hasilnya adalah 1, 4, 9,
16, 25, 36. Nah, inilah yang disebut dengan bilangan kuadrat. Nah, seperti 9 ada di sini. Bilangan kuadrat. 25 ada di sini. Jadi, bisa kita akarkan. Tapi bagaimana dengan 12? Ternyata bukan bilangan kuadrat. Nah, kalau menemukan kasus seperti ini, maka kita bisa menyederhanakan bentuk akarnya. Caranya bagaimana? Berdasarkan sifat yang ketiga ini, bahwa akar A kali B sama dengan akar A dikali akar B. Jadi, kita jadikan akar 12 ini menjadi perkalian dua buah bilangan yang 12-nya. Tapi salah satunya harus bilangan kuadrat. Berapa kali berapa? Perkalian 12, tapi salah satunya harus bilangan kuadrat. Berarti 6 kali 2, bisa? Ternyata 6 bukan bilangan kuadrat, 2 bukan bilangan kuadrat, nggak bisa. Kalau misalnya 4 dikali 3. Nah, 4-nya bilangan kuadrat di sini kan? Kalau dia sudah berupa bilangan kuadrat, maka bisa kita sederhanakan. Nah, akar 4 kali 3 kita partisi menjadi perkalian faktor akar 4 dikali akar 3. Berapa hasilnya? Akar 4. 2. Akar 3 tidak bisa kita sederhanakan lagi. Tidak ada nilai yang mungkin lagi. Berarti kita tulis saja 2 akar 3. Sifat yang keempat adalah akar A per B bisa kita nyatakan menjadi akar A per akar B. Misalnya, penggunaannya dalam soal akar 0,16. Kita bisa rubah menjadi bentuk pecahan ya. 0,16 menjadi akar 16 per 100. Akar 16 per 100 kita partisi menjadi akar 16 dibagi akar 100. Akar 16 4. Akar 100 10. Jadi jawabannya adalah 0,4. Itu adalah sifat bentuk akar yang keempat.